Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya di pelajaran ilmu pengetahuan alam. Kali ini kita akan membahas kelanjutan dari materi yang kemarin. Nah, sebelum kita lanjut, yuk sama-sama kita lihat ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di meja saya ada dua buah benda di sini yang saya akan perlihatkan, yaitu hand body lotion dan satu lagi adalah shampoo. Keduanya memiliki aroma karena ditambahkan parfum ya di dalamnya. Harum ya ketika saya menghidung atau saya mencium aromanya. The shampoo juga demikian ya, walaupun saya pakai masker tapi masih tetap bisa mencium ya. Harum juga. Tapi dari kedua buah benda ini ya, antara body lotion dan shampoo memiliki aroma yang berbeda. Nah, menurut kalian apa ya yang bisa membedakan, atau organ tubuh kita yang mana yang bisa membedakan aroma tersebut? Kenapa juga kita bisa mencium aroma-aroma tertentu seperti bau, wangi, dan lain sebagainya? Yuk sama-sama kita belajar di materi kali ini, yaitu tentang sistem pernafasan pada manusia. Oke, setelah kalian lihat tayangan tersebut, nah kita sama-sama akan belajar tentang sistem pernapasan pada manusia. Sistem pernafasan berarti ini adalah kumpulan dari organ-organ yang berperan dalam pernafasan. Ya, tentunya bukan cuma satu organ ya. Oke. Seperti apa pernafasan pada manusia? Oke. Siapa yang tahu ini? Apa? Oke, SpongeBob, Bu, pastinya ya. Sudah familiar sekali di kalian ya. Terus apa yang dilakukan? Kepanasankah? Kepedesankah? Atau dia sedang bernafas? Nah, menurut kalian apa sih yang namanya bernafas itu? Oke, bernafas atau respirasi adalah proses pertukaran gas yang terjadi di dalam tubuh. Respirasi ini ada 3 ya, kita kenal, yaitu bernafas itu sendiri, respirasi internal, dan respirasi eksternal. Bernafas atau ventilasi paru-paru adalah menghirup udara. Atau nama lainnya adalah inhalasi atau inspirasi. Dan menghembuskan udara. Ekhalasi atau nama lainnya adalah ekspirasi, yang tentunya melibatkan pertukaran udara yang berada di dalam paru-paru. Bagaimana mekanisme bernafas itu sendiri? Kita akan pelajari setelah kita belajar tentang organ pernafasan pada manusia. Siapa yang tahu organ pernafasan manusia apa saja ya? Oke, kita bernafas lewat hidung, Bu, pastinya. Semua pun tahu. Terus selain hidung apa saja? Nah, ini dia. Coba kalian lihat, perhatikan gambar ini. Oke, sebentar. Sorry. Nah, pernafasan kita mulai pastinya dari apa? Dari nasal cavity, atau nama lainnya adalah rongga hidung. Kalau kemarin sistem pencernaan kita mulai dari oral cavity atau rongga mulut ya. Hidung terus kemudian masuk ke dalam saluran. Salurannya kita sebut dengan laring. Laring ini adalah pangkal dari tenggorokan. Ingat, tenggorokan ya, bukan kerongkongan. Ini jangan sampai ketukar. Kalau kerongkongan ada pada sistem pencernaan. Kalau kalau tenggorokan itu pada sistem pernafasan. Nah, ini pangkal dari tenggorokan, atau yang kita kenal adalah trakea untuk tenggorokannya sendiri. Setelah itu trakea ini akan bercabang 2, kita sebut dengan bronk.
bronchus atau bronchi. Bronchus. Nah, bronchus ini nanti bercabang lagi, bercabang yang kita sebut dengan bronchiolus, ya. Bronchiolus. Nah, di ujung dari bronchiolus ini terdapat gelembung-gelembung udara ini, ya, yang kita sebut dengan alveolus. Nah, bronchus ini, ya, yang bercabang-cabang ini yaitu bronchiolus, ya, dan alveolus itu terdapat di dalam paru-paru atau yang kita kenal dengan nama lung atau pulmo. Oke ya, sampai di sini. Nah, yuk kita sama-sama bahas ya satu persatu. Kita mulai dari rongga hidung. Menurut kalian kita bernafas bisa lewat mulut kah? Oke, betul sekali, bisa. Tapi lebih bagus mana? Lewat mulut, rongga mulut, atau rongga hidung? Kita lihat ya. Di dalam rongga hidung, anakku sekalian, di sini terdiri dari ada rambut hidung di dalamnya. Kita sebut rambut ya. Karena kita termasuk mamalia tentunya ya. Kelompok mamalia. Kelompok mamalia itu disebut dengan rambut ya. Terus ada selaput lendir dan ada konka. Ini perbedaannya kalau lewat mulut kita tidak ada nih yang namanya rambut mulut, nggak ada. Selaput lendir mulut, konka itu tidak ada. Ini makanya bernafas lewat rongga hidung itu lebih baik dibandingkan rongga mulut karena ada penyaringannya. Apa penyaringannya? Ini dia. Rambut hidung berfungsi menyaring debu atau kotoran yang masuk. Ya, udara itu partikel-partikel debu yang sangat kecil yaitu masuk ke dalam hidung kita, kemudian bisa disaring oleh rambut hidung. Nah, yang kedua ada selaput lendir. Selaput lendir berfungsi untuk menyaring benda asing. Contohnya debu tadi ya. Terus bakteri dan virus ya. Tentunya virus yang ukurannya pun sedikit lebih besar ya. Oke. Konka, ada konka, mengandung kapiler darah. Nah, ini berfungsi untuk menyamakan suhu udara dengan tubuh. Suhu di luar tubuh kita itu bisa sampai 4 derajat Celcius ya. Nah, karena manusia itu termasuk kelompok homokilotermik, ya. Yang suhu tubuhnya tetap, jadi ketika udaranya suhu di luar tubuh kita itu lebih rendah ataupun lebih tinggi, tetap akan dinetralkan ke dalam tubuh kita lewat bantuan ini ya, konka. Oke, itu dia kenapa bernafas lewat hidung lebih baik dibandingkan lewat mulut, karena kita ada 3 penyaringan. Oke, nah ini dia. Oke lagi deh. Nah, rambut hidung ada di sini. Penjagaan pertama tuh rambut hidung. Terus ada selaput lendir, kemudian ada konka. Nah, tadi kenapa ya kita bisa membaui, kita bisa menghidung ya antara wangi yang satu ke wangi yang lain. Berbeda, kita bisa membedakan. Oh, ibu kita lagi masak rendang. Terus, tetangga kita ternyata sedang menggoreng ayam. Oh, itu pasti berbeda dong. Kita bisa membedakan, oh ini bau ayam goreng, yang ini bau rendang. Nah, karena di dalam hidung kita memiliki saraf, namanya saraf olfaktori, yang nantinya terhubung ke otak kita, sehingga kita bisa membaui sesuatu. Ya, oke. Lanjut, setelah rongga hidung masuk, itu adalah faring. Nah, beda ya, tadi ada laring, faring. Nah, faring ini waktu kita sistem pencernaan, kita sudah bahas nih, faring, organ pernafasan ya. Di sini bisa kita katakan dia pernafasan ya, karena memang di sini perbatasan antara pernafasan dengan pencernaan ya. Nah, ini dia. Kita makan lewat sini, masuk ke sini ya, kerongkongan. Sedangkan bernafas ke sini, terus ke sini. Nah, percabangan dari tenggorokan dengan kerongkongan ini ya, di paling atasnya di sini ya, itu adalah faring. Letaknya di belakang posterior rongga hidung hingga rongga mulut. Jadi perbatasan antara rongga hidung dengan rongga mulut. Di atas dari laring.
Faring ini tersusun atas otot rangka yang dilapisi membran mukosa atau lendir. Kontraksi otot rangka membantu dalam proses menelan makanan ya, di sini dia. Oke, jadi faring itu nanti di atasnya laring ya di sini. Oke, lanjut. Nah, kemudian dari faring perbatasan antara atau persimpangan ya, persimpangan antara tenggorokan dengan kerongkongan itu faring, kemudian di bawahnya, nah ini sudah masuk ke dalam saluran pernafasan. Kita kenal dengan nama laring atau pangkal tenggorokan. Organ pernafasan yang menghubungkan faring dan trakea. Dalam laring terdapat epiglotis dan pita suara. Ya, coba kalau kita berbicara nih, kita teriak, kita bernyanyi, kalian pegang leher kalian bagian depan, tenggorokan kalian. Nah, pasti ada getaran-getaran ketika kita bersuara. Udara yang melewati laring ini menggetarkan pita suara dan menghasilkan gelombang suara yang dapat diatur tentunya. Dan menghasilkan bunyi juga kita bisa mengaturnya. Menghasilkan bunyi dengan mengatur kolom udara pada faring, rongga hidung, dan mulut. Apabila pita suara kita tegang akibat tertarik oleh otot, pita suara kita akan bergetar lebih cepat dan menghasilkan nada tinggi. Kalian teriak tuh, nah itu dia. Ya, pita suara kita seperti ditarik kan? Berasa nggak sih kalau kita teriak itu ya? Seakan-akan pita suara kita itu dimelarkan, ditarik. Ya, dalam kondisi yang tegang. Tapi kalau kita berbicara lembut, ya, seakan-akan pita suara kita itu mengendur. Oke, ini dia, ya. Oke, ini tadi rongga hidung masuk sini, terus dia ada faring kan tadi faring. Nah, kemudian laring di sini. Lubangnya seperti ini ya. Oke, ini laring ya. Di perbatasannya dia masuk. Ini pangkalnya dan disinilah terdapat pita suara dan epiglotis nanti yang bisa membuka dan menutup. Oke, setelah laring langsung ke trakea. Nah, trakea atau tenggorokan ya, yaitu saluran yang menghubungkan laring dengan bronkus. Tersusun atas cincin-cincin tulang rawan ya, tersusun dari tulang rawan ya, tulang nanti kita belajar pada sistem rangka ya, pada sistem gerak, Nah, itu ada tulang rawan, ada tulang keras ya. Nah, tersusun atas cincin tulang rawan dan selaput lendir yang terdiri atas jaringan epitel bersilia. Fungsi dari silia ini menyaring benda asing yang masuk saluran pernafasan. Jadi ketika melewati hidung tuh ada tidak tersaring misalkan oleh bulu hidung. Nah, di trakea ini pun terjadi proses penyaringan lagi lewat bantuan silia atau rambut-rambut halus yang ada di sepanjang jaringan epitelnya. Oke, ini dia ya. Ini laring tadi. Oke, nah ini dia trakea. Trakea di sini terdapat cincin-cincin ya, cincin-cincin tulang rawan dan disinilah nanti terdapat sel-sel epitel yang bersilia. Nah, kemudian di ujung dari trakea ini akan bercabang dua. Ini namanya bronkus primer di sini. Nah, terus bercabang dua seperti ibaratnya pohon ya. Pohon dia dahan kemudian dahannya itu bercabang. Nah, cabang di sini adalah cabangnya dua yang kita sebut dengan bronkus. Ini bronkus. Nah, cabang trakea yang menghubungkan trakea dengan bronchiolus nanti di bawahnya ya. Di sini adalah trakea. Terus ini adalah bronkus. Ya, ini juga sama, tulang rawan. Bentuknya tidak teratur dan berselang-seling dengan otot polos. Oke. Otot polos sehingga ketika terjadi pergerakan, ketika kita menghirup udara itu nggak berasa. Nggak berasa, dia sedang melakukan pergerakan, nggak terasa ya. Oke, yang diselubungi oleh membran mukosa atau lendir ya di sini. Untuk lebih fungsi dari lendir itu dia selain tadi membunuh kuman juga dia berfungsi untuk melancarkan. Nah, dari trakea bronkus akan bercabang ke bagian atas tengahnya dan bagian bawah paru-paru sehingga membentuk
struktur pohon bronkial namanya. Seperti pohon yang tadi saya bilang. Atau nama lainnya adalah tracheobronchial tree. Nah, bronkus ini merupakan saluran udara yang memastikan udara masuk dengan baik dari trakea ke alveolus. Selain sebagai jalur masuk dan keluarnya udara, bronkus ini juga ternyata berfungsi untuk mencegah infeksi. Masya Allah ya. Pertahanan diri kita itu sebetulnya udah berapa lapis tuh, dari mulai di hidung ya, di rongga hidung sampai ke bronkus, itu ada lapisan-lapisan pertahanan diri kita. Nah, hal ini dikarenakan bronkus ini memiliki lapisan berbagai jenis sel. Ada ya, sel itu kan banyak macamnya ya bentuknya. Ada sel yang bersilia atau berbulu dan berlendir, sama seperti trakea tadi. Nah, sel-sel inilah yang nanti menjebak bakteri ya untuk tidak masuk ke dalam paru-paru. Penjagaan lagi itu ya. Oke, Masya Allah ya. Nah, di percabangan bronkus tadi itu kan bercabang-cabang seperti dahan, terus bercabang menjadi pohon bercabang ya. Pohon, terus dahan, terus menjadi cabang. Nah, cabang itu menjadi ranting-ranting. Nah, itu ibaratnya bronkiolus. Inilah ranting-rantingnya. Kalau kita ibaratkan pohon lah, ya, seperti ini. Nah, ini adalah cabang-cabang ini adalah bronkiolus atau bronkia. Nah, oke, kita lihat. Bronkiolus ini merupakan percabangan dari bronkus. Nah, luas permukaan bronkiolus ini menentukan besar oksigen, banyaknya oksigen yang bisa diikat oleh paru-paru kita. Seberapa banyak? Bronkiolus itu terdiri dari beberapa cabang ya, kanan kiri, pokoknya percabangannya banyak lah ya. Nah, kemudian dia akan membentuk bronkus yang lebih kecil lagi, namanya bronkiolus. Oke. Dari bronkus tadi, coba kita lihat nih ya. Bronkus kan, trakea, bronkus, bronkiolus. Nah, di ujung ini ada yang kita kenal dengan nama pulmo atau lung atau paru-paru, ya. Oke. Paru-paru atau pulmo. Ini organ utama dalam pernafasan kita. Nah, paru-paru ini memiliki selaput ya, diselimuti oleh selaput. Selaput itu nggak tanggung-tanggung rangkap dua, yang kita kenal selaputnya namanya pleura. Berfungsi untuk melindungi paru-paru dari gesekan. Ketika kita menghirup, mengeluarkan udara, itu kan dada kita, nanti tulang rusuk kita akan mengembang dan mengempis. Nah, adanya pleura ini melindungi paru-paru. Di dalam paru-paru, di dalamnya ini terdapat alveolus. Ujung dari bronkiolus ya, itu ada alveolus yang tersusun atas satu lapis sel epitel dan merupakan ujung dari bronkiolus. Paru-paru ini terbagi menjadi dua, paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Kanan kita sebut dengan pulmodexter, yang kiri kita sebut dengan pulmosinister. Ada perbedaan di sini ya. Kalau yang kanan ini dia memiliki 3 lobus atau 3 kantung. Kalau yang kiri dia ada 2 lobus. Kenapa demikian? Oke, siapa yang tahu? Karena di rongga dada kita sebelah kiri itu terdapat jantung, ya. Masya Allah, didesain sedemikian rupa. Seperti ini ya. Ini ada 3. 1, 2, 3. Ya, sedangkan ini ada 2 lobus, 1 dan 2. Oke, lobusnya. Nah, tadi di dalam paru-paru, tepatnya di ujung bronkiolus, terdapat yang kita kenal dengan nama alveolus. Oke, alveolus itu gelembung-gelembung udara. Ya, nanti pertukaran udara terjadi di alveolus. Gelembung-gelembung yang memudahkan pertambahan luas permukaan untuk proses pertukaran gas. Disinilah terjadi proses pertukaran gas oksigen dan CO2. Kita menghirup oksigen dan mengeluarkan CO2. Nah, luas permukaannya 100 kali luas permukaan tubuh manusia. Masya Allah ya. Sehingga penyerapan oksigen lebih efisien. Teman-teman coba perhatikan ini ya. Nah, ini dia.
Ini alveolus seperti buah anggur ya. Dinding-dinding dari alveolus ini terdapat kapiler-kapiler darah. Kapiler-kapiler darah. Oke. Nah, ketika terjadi peristiwa menghirup udara atau inspirasi di sini, kemudian masuk sampailah ke alveolus. Di alveolus ini kemudian terjadi peristiwa difusi osmosis ya. Difusi osmosis. Enggak muat ya. Osmosis. Nah, difusi osmosis ini oksigen tadi masuk di dinding alveolus, kemudian masuk ke dalam pembuluh darah. Nah, oksigen ini kan fungsinya untuk apa? Untuk metabolisme tubuh kita, oksidasi makanan, memecah makanan. Kemudian dibawa oleh darah ke seluruh tubuh, ya kan? Nah, oksigen tadi, kenapa ketika kita menghirup oksigen keluarnya CO2? Kenapa? Ya, ketika kita makan, ini kan terjadi sebuah metabolisme. Contohnya adalah karbohidrat yang kita makan. C6H12O6. C-nya ada 6 tuh karbonnya ya. Kita lihat di sini. C6. Kemudian kita menghirup oksigen. Oksigen. Nah, karbon dengan oksigen ini akan berikatan. Ini dia akan berikatan. Nah, karbon dengan oksigen. Ya kan, di mana terjadinya di kapiler-kapiler darah. Mereka akan berikatan di sini, dan ini bersifat asam, tentunya beracun bagi tubuh kita dan harus dikeluarkan. Oke, seperti itu. Nah, ini ya prosesnya. Kita menghirup udara, oksigen yang kita hirup di sini kemudian masuk ke pembuluh darah, di sini dibawa oleh sel-sel darah merah. Di kapiler tersebut kemudian karena ada peristiwa oksidasi makanan, metabolisme makanan ya pada sistem pencernaan, ini akan bergabung dengan apa? Dengan karbon. Sehingga ketika diedarkan ke seluruh tubuh, oksigen ini kemudian dia akan berikatan dengan karbon. Oke, that's. Nah, itu organ-organ pernafasan. Sekarang kita lihat. Tadi katanya respirasi itu terbagi, ada respirasi eksternal, ada internal. Respirasi eksternal merupakan pertukaran gas yang terjadi di dalam paru-paru. Dalam hal ini adalah alveolus dengan darah di dalam paru-paru, yaitu apa yang ditukar? Gas oksigen dengan CO2. Respirasi ini juga dikenal dengan nama respirasi ekstraseluler, ya, artinya di luar sel. Seperti ini ya, kita bernafas seperti biasa, itu adalah respirasi eksternal. Nah, ada lagi respirasi internal. Adalah pertukaran gas antara darah dalam kapiler jaringan dengan sel-sel atau jaringan tubuh. Seperti tadi ya, oksigen CO2 tadi yang digunakan untuk proses pemecahan makanan. Respirasi ini juga disebut dengan respirasi intraseluler. Nah, oksigen tadi kan bisa masuk ke dalam sel-sel tubuh kita. Di dalam sel-sel tubuh kita itu kan ada yang berperan dalam respirasi, mitokondria. Nah, itu masuk ya ke dalam sel tubuh kita. Ini kita sebut dengan respirasi intraseluler atau internal. Oke ya. Nah, teman-teman, sekarang kita lihat mekanisme bernafas. Ada yang disebut dengan inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi itu sendiri adalah proses memasukkan udara luar ke dalam tubuh karena ada sebuah perbedaan tekanan. Oke, tekanan udara. Nah, inspirasi pernafasan ini dibagi dua. Ada yang pernafasan perut dan ada yang dada. Mekanisme inspirasi pernafasan perut yaitu adalah proses diafragma yang berkontraksi. Diafragma itu sekat rongga dada ya. Posisi dari melengkung menjadi mendatar. Oke, ini lihat ya. Dari melengkung kemudian dia menjadi mendatar. Seperti itu. Kemudian paru-paru mengembang sehingga tekanan udara dalam paru-paru lebih kecil dibandingkan tekanan udara dari luar. Sehingga menyebabkan udara masuk ya. Oke. Terus kita lihat mekanisme inspirasi pernafasan dada.
kalau tadi diafragmanya, kalau ini adalah tulang rusuknya. Tulang rusuk kita berkontraksi sehingga rusuk terangkat, ya posisinya datar mengembang, ya paru-paru mengembang. Tekanan udara dalam paru-paru menjadi lebih kecil dibandingkan tekanan udara dari luar, sehingga kemudian udara luar masuk ke dalam paru-paru. Contohnya kalau kalian itu meniup balon ya, nah itu kan seolah-olah balon itu adalah paru-paru kita terisi oleh udara, ya seperti itu ya. Oke, ekspirasi atau ekshalasi ya tadi proses keluarnya udara dari dalam tubuh keluar tubuh ya, dari dalam keluar. Mekanismenya sama seperti tadi, ada pernafasan dada dan ada pernafasan perut. Nah, ekspirasi pernafasan dada ini adalah interaksi atau relaksasi. Kalau tadi kontraksi adalah relaksasinya. Relaksasi otot antar tulang rusuk. Kemudian tulang rusuknya itu menurun, paru-paru menyusut. Tekanan udara dalam paru-paru lebih besar dibandingkan dengan tekanan udara luar. Kemudian akhirnya udara keluar dari paru-paru. Nah, ini mekanisme ekspirasi pernafasan perut. Otot diafragma, ya kembali kalau pernapasan perut itu diafragma ya. Diafragma ini akan mengalami relaksasi. Kemudian dari posisinya dari mendatar kembali melengkung. Paru-paru akan mengempis. Kemudian tekanan udara di paru-paru menjadi lebih besar dibandingkan tekanan udara luar. Kemudian akhirnya udara akan keluar dari paru-paru. Seperti itu mekanisme bernafas. Oke, ini dia ya. Gambarannya seperti ini. Ini inspirasi, udara masuk ya ke sini, terus paru-parunya mengembang sehingga otot tulang rusuknya itu berkontraksi. Ya, ini pernafasan dada. Kalau ini pernafasan perut nih, ini diafragma. Awalnya diafragma melengkung. Ketika terjadi inspirasi, dia akan mendatar nanti. Ya. Oke, nah ini mekanisme keluar udara. Tulang rusuknya akan mengalami relaksasi, paru-parunya ini akan mengecil sehingga tekanan udaranya lebih kecil tentunya ya. Terus dia akan keluar. Nah, diafragma yang tadinya mendatar kembali melengkung. Seperti itu, that's all ya. Terima kasih semuanya. Sekian, sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.